Siapkan satu buah wadah, kemudian masukkan 4 sendok makan margarin. Lalu masukkan 250 ml air putih, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanila, ini boleh diganti dengan vanili bubuk. Kemudian ini direbus hingga margarinnya mencair dan airnya mendidih ya. Ini mama pakai apinya sedang aja ya. Setelah margarinnya mencair dan airnya mendidih, matikan api kompornya. Kemudian masukkan 150 gram terigu atau setara dengan 13 sendok makan penuh. Lalu aduk hingga tercampur rata, hingga adonannya kalis ya. Setelah adonannya kalis dan lembut seperti ini, kemudian biarkan hingga uap panasnya hilang. Ini mama lebarkan sedikit supaya uap panasnya lebih cepat hilang ya. Sekitar 3 sampai dengan 5 menit. Setelah 5 menit, uap panasnya sudah hilang ya. Kemudian masukkan 2 butir telur. Lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Untuk mengetahui adonannya udah tercampur rata, ini ketika diaduk adonannya menjadi semakin berat ya, dan teksturnya menjadi lebih lembek. Jadi kalau mau menggunakan mixer juga boleh ya. Ini mama aduk hanya menggunakan sendok aja, boleh menggunakan sendok kayu. Nah, setelah adukannya berat seperti ini dan adonannya udah lembut dan halus, ini adonannya udah siap dibentuk ya. Untuk membentuk adonannya, ini mama pakai plastik segitiga, kemudian ini mama kasih spuit di ujungnya ya. Nah, ini masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga. Untuk bentuk spuitnya sesuai selera, ini mama pakai yang ujungnya bintang seperti ini ya. Kemudian masukkan spuitnya ke dalam plastik segitiga. Lalu ini mama gunting ujung plastik segitiganya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga plastik adonannya mama gunting. Lalu masukkan ke dalam plastik spuitnya ya. Untuk alasnya ini mama menggunakan loyang, lalu taburi dengan terigu tipis-tipis agar tidak lengket. Kemudian cetak adonan di atas loyang. Untuk panjangnya sesuai selera ya. Agar adonannya lebih besar, ini plastiknya boleh ditekan ya.
Jadi kalau mau langsung digoreng ke wajan, ini dicetak di wajan juga boleh ya. Tetapi kalau dicetak ke wajan langsung, ini bentuknya nanti nggak lurus ya, jadi agak melengkung-melengkung. Jadi sebenarnya kalau mau langsung digoreng boleh aja ya. Jadi kalau mau cepat, ini boleh langsung dicetak, dituang ke wajan, langsung digorengnya. Jadi sesuai selera aja. Nah, supaya bentuknya lebih kokoh, ini Mama simpan dulu di dalam kulkas sekitar 1 jam agar adonannya mengeras ya. Selain pakai loyang, boleh juga dicetak di atas plastik seperti ini ya. Nah, ini juga udah selesai dicetak. Selanjutnya ini Mama simpan di kulkas sampai adonannya set atau mengeras sekitar 1 jam ya. Setelah didiamkan 1 jam di kulkas, ini adonannya udah set dan mengeras seperti ini ya. Selanjutnya ini siap untuk digoreng. Siapkan wajan yang berisi minyak, nyalakan apinya sedang aja ya, supaya nggak cepet gosong. Setelah minyaknya panas, masukkan adonan churrosnya secukupnya. Lalu ini dimasak hingga mateng, hingga kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matengnya merata dan churrosnya nggak gosong ya. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, angkat churros dari minyak dan tiriskan hingga minyaknya turun. Selanjutnya goreng lagi sisa adonan ya. Untuk taburannya, ini Mama pakai 2 sendok makan gula pasir butiran halus. Kalau butirannya kasar boleh di blender sebentar ya. Kemudian ini Mama tambahkan 1 sendok teh bubuk kayu manis, lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, jadi ini opsional ya, kalau nggak mau dipakai juga boleh, mau pakai gula halus juga boleh. Nah, setelah churrosnya selesai ditiriskan, ini mau Mama isi dengan selai coklat. Tapi kalau nggak mau ribet, ini boleh langsung dimakan seperti ini, dicocol dengan selai coklat aja ya. Untuk mengisi selainya, ini boleh digunting sedikit ujungnya. Kalau mau dibaluri ke dalam gula, ini boleh dibaluri dulu seperti ini. Boleh pakai gula halus, ini pakai gula yang dicampur dengan bubuk kayu manis. Jadi kalau nggak mau dibaluri apa-apa juga boleh ya, sesuai selera aja. Untuk mengisinya, ini boleh dilobangi dengan pipet seperti ini. Sampai ke ujung, tapi nggak sampai jebol ya, supaya nggak keluar isinya. Nah, kemudian ini disemprot dengan spuit yang udah diisi coklat ya, selai coklat. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Jadi coklatnya di dalam ya. Biasa kalau makan churros itu kan dicocol saus coklat. Kali ini beda, kita buat yang sausnya ini di dalam. Nah, seperti ini, gunting sedikit ujungnya. Lalu baluri ke dalam gula. Begitu seterusnya hingga selesai ya.
Nah, ini udah selesai diisi dengan selai coklat. Sekarang Mama mau cobain. Ini Mama ambil satu ya, churrosnya. Untuk bagian luarnya ini kelihatan ada butiran-butiran halus dari gula pasirnya. Bagian dalamnya itu kelihatan ini coklatnya lumer banget. Dan ini full coklat ya. Nah, ini kelihatan dari dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Kulitnya ini renyah ya, dan bagian dalamnya ini lembut banget. Rasanya manis, gurih, dan ini enak banget ya. Recommended. Ini enak banget. Mantul. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menontonnya.